Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Muhammad Keldani akan mengajarkan tentang cara cara penghitungan probabilitas data dan statistik. Jadi saya akan mengajarkan tiga, yaitu korelasi, regresi, dan nilai force. Jadi untuk sebelum masuk kita mengambil datanya dari odometer.info. Jadi saya mengambil data coronavirus di Asia. Jadi ada data Asia. Jadi kita hanya memakai 20. Nggak apa-apa copy semua, nanti tinggal kurangi aja, sisakan 20. Kita copy, ini kopinya tinggal copy paste aja langsung ke Excel. Nah, saya sudah siapkan soalnya datanya di Excel. Dia ada data tuh pada tanggal 26 April 2020. Jadi datanya itu dari Cina sampai Armenia. Di Cina, karena awalnya Cina, jadi saya copy aja Cina gitu. Nanti pas copy bersihkan aja supaya tidak banyak kolom-kolom. Karena ini ada banyak kolom-kolomnya, dihapus saja. Yang diperlukan aja, yang diperlukan itu total kasus, total kematian, total sembuh, dan kasus aktif. Oke, kita masuk ke metode Deliforce. Oke, untuk mencari hasil akhirnya itu kita harus mencari Z-score, FZI, SZI, dan ABS. Jadi untuk sebelum masuk ke situ kita harus menghitung rata-ratanya. Di rata-ratanya itu rumusnya Average. Baru kita drag aja dari bawah. Oke, kita enter. Nah, keluar nih rata-ratanya. Baru ke standar deviasi. Standar deviasi itu rumusnya STDEV. Kalau tidak salah. Ya, STDEV. Ya, STDEV. STDEV. Ada banyak tuh STDEV. Pilih aja yang STDEV yang biasa. Lalu kita drag aja. Dapat nih standar deviasinya. Jadi itu gimana sih ngitung Z-score-nya? Untuk hitung Z-score-nya itu sama dengan buka kurung total kasus dikurang rata-rata. Jangan lupa dibikin tanda dolar supaya kolom dan barisnya itu tidak gerak. Baru dibagi dengan standar deviasi. Seperti yang saya bilang, dibikin tanda dolar biar tidak gerak. Oke, baru kita drag aja nih. Dapat deh. Nah, gimana kok menghitung FZI-nya? Gampang, tinggal norms, pakai S, norm dis. Di norm dis belajar data yang Z-score, baru udah deh kita drag aja lagi. Nah, kalau SZ ini gimana nih carinya? Kalau SZ ini dilihat dari kolomnya. Kalau misalnya kita di kolom 1 dan berapa jumlah kolomnya? Kalau kolomnya jumlahnya 20, bagi 20. Kita drag aja nih. Oke, dapat nih. Nah, tinggal absolutnya nih. Cara cari absolutnya itu ya pakai rumus absolut. Baru ada rumusnya di situ FZI kurang SZI, berarti F tulis dulu absolut, baru FZI dikurang SZI. Nah, dan didapat tuh hasilnya, bisa dilihat kan hasilnya. Dah, untuk itu kita harus mencari L hitungnya.
Untuk mencari L hitung itu rumusnya max dari total ABS nih, total semua. Dapat tuh hasilnya 0,9. Dah. Baru kita harus mencari L tabelnya supaya kita tahu tipe datanya. Nah, L tabel ini dilihat dari jumlah baris dan awal dari SZI. Bisa dilihat nih SZI awalnya 0,5, berarti dari data ini. Dan kolom 20. Kalau 20 berarti 0,19. Tulis saja 0,19. Dan standar, dan kita supaya tahu apa tipe datanya itu, ingat aja kalau dia L hitungnya lebih besar daripada L tabel, maka datanya itu tidak berdistribusi normal. Oke, itulah sekian dari daily report. Masuk ke selanjutnya, yaitu korelasi. Korelasi ini dia memakai dua data, yaitu total kasus dan total kematian. Jadi X sama Y. Kita tadi kan ngambil total kematian, total kasus saja. Jadi kita sekarang ambil dua, total kasus sama total kematian. Nah, dari dari ini kita harus mencari dulu jumlahnya. Kalau jumlah, rumusnya sum. Lalu kita drag aja. Kalau rata-rata sama kayak tadi, FV lagi. Kalau simpang baku, rumusnya gampang, stdef. Jadi stdef yang ini nih, stdef rumus kita drag aja nih. Udah dapat nih stdef-nya. Dapat kan stdef-nya, baru tiga ini kita drag aja. Baru gimana sih dapat apanya, nilai XY-nya? Nilai XY-nya kita cari gitu, total kasus dikurang rata-rata. Total kasus dikurang rata-rata. Jangan lupa dolar supaya tidak error. Kita lanjut ke Y. Y sama juga, ini dikurang rata-rata, ini rata-rata dia, dapat deh. Jangan lupa dolar, disalah error, bingung jawabnya. Dapat nih, baru kita drag aja. Dapat nih kan, baru dikali antara ini X dengan Y. Jadi X dikali Y, baru kita drag lagi hasilnya ke bawah. Udah dapat nih kan. Gimana sih supaya cari korelasi persennya? Kalau korelasi persennya itu dari rumus yang ada nih, RXY sigma itu jumlah dari ini X kali Y nya. Dapat nih kan jumlahnya, baru kita ikuti aja rumusnya lagi, karena kolomnya 20 dikurang 1 berarti 19, baru dikali XY. XX itu simpang bakunya, sorry no responding. Oke, baru dikali dengan
simpang baku kedua. Oke, dapat deh hasilnya 0,899. Nah, itu cara manual agak panjang. Tapi gimana kalau pakai cara singkat atau cara otomatisnya? Ya udah, kita pakai aja rumus Pearson. Lalu kita drag aja nih. Dapat deh hasilnya sama kan? Nah, itulah rumus dari korelasi. Jadi kita lanjut ke bagian regresi. Nah, untuk bagian regresi ini kita mengambil semua data. Itu berarti kita jumlahkan dulu untuk dapat data yang kita butuhkan. Kita jumlahkan, nanti sum, kita drag, dapat nih. Jadi kita drag aja sampai ujung. Dapat kan? Nah, untuk mencari X1 kali Y-nya ya seperti biasa. Pakai X1 kali Y. X1 itu berarti total kematian dikali Y. Kalau mau cara seperti saya nggak apa-apa, kalau mau cara yang main drag langsung nggak apa-apa juga. Saya mau satu-satu dulu baru semua di drag gitu. Jadi gue pakai X2 dikali Y, X3 dikali Y, X1 dikali X2, X1 dikali X3, X2 dikali X3, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X3 pangkat 2. Dapat nih kan, kita drag aja lagi. Dapat tuh kan semua jumlah totalnya. Nah, gimana cara menentukan cara apa yang kita tentukan selanjutnya? Kita tentukan matriksnya dulu. Matriksnya itu ada rumusnya juga. Rumusnya memakai sudah ditentukan memakai lupa saya lampirkan, tapi saya ingat itu yang pertama itu dia dari jumlah kolomnya. Jumlah kolomnya itu 20, berarti 20 kita tulis. Baru dari yang bawah ini dia yang karena dia Y mengambil bukan mengambil data Y, mengambil data-data umum seperti X1, jumlah X1, baru jumlah X2, baru jumlah X3. Baru kalau yang di sini ini baru selesai X1, jadi berarti rumus-rumus X1 kita ambil. Pertama X1 dulu, baru masuk ke X1 pangkat 2, masuk ke X1 kali X2, baru masuk ke X1 kali X3. Baru kalau ini bagian X2, berarti X2 baru masuk ke X2 kali X1. Baru masuk ke X2 pangkat 2.
baru X2 kali X3. Ini ke X3 lagi, masuk di X3, baru X3 kali X1, lalu masuk ke X3 kali X2, baru masuk ke O25. O25 itu maksud saya X pangkat X3 pangkat 2. Nah, dapat nih. Kita tentukan lagi sekarang yang H. Yang H itu nilai-nilai H lah. Perkalian dengan H. Jadi X1 kali X1 kali Y, X2 kali Y, X3 kali Y. Ya dapat nih. Nah, dapat A, matriks A. Kita tentukan matriks A1-nya. Matriks A1-nya tinggal tukar aja. H ditukar dengan yang kolom pertama. Yang ini tetap. Yang ini juga tetap. Dia hanya menukar bagian yang sesuai dengan data. Baru yang ini kan udah nih, berarti kita ambil yang A2 nya ditukar, yang bagian plus 2 nya, berarti ini tukar sama ini, berarti ini masuk, yang ini tetap sama, yang ini tetap sama, yang ini masuk ke data 2. Nah, sama, kita ulangi lagi ke X3. Ini X-nya tetap, X3 nya yang berubah. Masuk ke yang ini, bisa diubah. Baru ini masuk yang ke X, yang ke 3 nya, yang bergantian. Baru masuk ke yang terakhir, baru masuk ke yang 3 nih kan. Sorry, salah tekan. Nah, udah dapat nih matriks-matriksnya. Kita tentukan determinan. Kalau determinan tuh harus baris kali kolomnya sama. Rumusnya itu M determ. Drag aja nih H. Dapat hasilnya. Baru matriksnya lagi. Dapat 1,3.
lagi. Dapat lagi, drag lagi, update term, drag lagi, terlupa, sorry, maaf, baru masuk lagi md term. Nah, kan dapat nih, ini sama semua nih. Kita masukkan aja ini. Cara menunjukkan B1 nya itu determinan 1 ini sorry tadi ada gangguan sedikit. Ini B1 nya nilainya dari determinan determinan A1 dibagi determinan yang A. Jadi A itu untuk membagikan ya. Ini dibagi determinan A. Determinan A2 dibagi determinan A. Determinan A3 dibagi determinan A. Determinan A4 dibagi determinan A. Dapat nih hasilnya 6,5, yang lain 1 semua. Kita inputkan aja di sini. Ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini, dan ini sama dengan ini. Nah, dapat nih hasilnya kan. Jadi udah dapat regresi bergandanya itu 6,5 tambah 1 tambah X1 tambah 1 tambah 1 X2 tambah 1 X3. Sorry, ini terbalik. Udah dapat nih kan. Ya, gimana cara supaya dapat nilai Y-nya? Dapat nilainya kita input aja. Ini nilainya bisa bebas. Berarti nilainya, caranya itu yang ini ditambah 1 X1 1 X1 itu berarti 1 dikali X1 yang kita inputkan, terus tambah 1 X2 baru tambah 1 X3. Dapat nih hasilnya 15. Nah, ini kan manual nih, panjang nih semua nih kan. Ada cara lebih cepatnya lagi. Cara lebih cepatnya itu menggunakan XLStat. Di XLStat ini cara pakainya seperti ini. Kita ambil linear regression di modeling data, dan linear regression kita pilih kuantitatifnya itu Y. Bagian kuantitatif itu Y. Kuantitatif Y, baru kita ambil kuantitatif yang X. Ambil yang X, berarti drag aja X nih, 33. Udah dapat kan? Ini nanti centang aja sheet, yang lainnya gak usah. Baru kita oke kan. Kolom 20, jadi barisnya ada 20, kolomnya ada 1, yang ini 3.
Kita continue kan. Udah keluar nih kan hasilnya semua. Kita cek bagian var-nya. Tengok kok beda. Gak usah takut. Itu bisa jadi variabelnya beda tapi hasilnya sama. Kita copy aja sini. Kan 0,09 nih. Kita copy. Saya letakkan sini coba. Kita supaya tahu. Ini tetap ya di bagian ini formulanya tetap 0,99. Cuman dia menggenapkannya supaya nampak lebih sedikit. Udah dapat nih kan. Kan var satunya itu 0,99 kali X1 tambah 1 X2 tambah 1 kali X3. Bedanya mungkin di situ kan. Baru kita masukkan aja ini. Ini dikali X1 ditambah 1 kali X2 ditambah 1 dikali X3. Sama hasilnya. Kita ubah coba yang X2 nya menjadi 9. Sama juga. Coba lagi jadi 6. Sama juga. Jadi cuman beda di regresi bergandanya. Tapi hasil akhirnya juga sama. Jadi sekian tutorial dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada salah kata juga saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.